أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan nikmat taufik serta inayahnya, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan yang terpenting adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, yaitu di Mushola Al-Amin, dalam rangka memperingati sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita ke tempat ini dijadikan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan tentu kita umat yang selalu istiqomah menjalankan sunnah bagi dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati dan kemuliaan para orang tua, para guru, para tokoh masyarakat. Di antaranya guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Misbahuddin, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Ramadan Jamaluddin, Al-Mukarram Bapak Haji F. Saifuddin, Al-Mukarram Bapak Waluyo, dan mohon maaf yang semua tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Mudah-mudahan kesemuanya Allah sehat afiatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, dan hajat-hajat baiknya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan Al-Fakir menyampaikan beberapa maklumat, yaitu yang pertama, yang bertindak sebagai imam sekaligus khatib, yang bertindak sebagai imam Al-Mukarram Al-Ustaz Ramadan Jamaluddin, dan yang bertindak sebagai khatib kita punya guru Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Misbahuddin, dan yang bertindak sebagai Bilal Al-Mukarram Mamanda Bapak Sayadi. Itulah petugas salat Idul Adha pada pagi hari ini. Dan ada beberapa maklumat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ali Solihin untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada pagi hari ini menjelang siang kita bersama-sama berkumpul dalam acara sholat Idul Adha yang diadakan di Mushola Al-Amin. Sebelumnya kami hormati dan kami muliakan guru kita bersama Kakanda Ustaz Haji Kakanda Ustaz Misbahuddin selaku Imam Rawatib, Ustaz Ramadan Jamaluddin, Ketua DKM kita Bapak Haji F. Saifuddin, Ketua Pembangunan Bapak Haji Waluyo SE, dan para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, yang semuanya kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya.
Langsung saja secara singkat, mungkin kami dari pengurus Mushola Al-Amin memberitahukan bahwa pada tahun ini kita terkumpul 1 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Sapi atas nama Bapak Haji Jumbadi, keluarga Bapak Haji Jumbadi, Ibu adik kita Indah Ananda Askolani bin Bapak Darwin, Ibu Nurmani, Bapak Romi Ahmad, Bapak Waluyo, Bapak Ali Solihin, Ibu Neneng Yuningsih. Kambing berjumlah 7 orang atas nama Bapak Bayu Rias Tonto, atas nama Bapak Sarip, ketiga Bapak Edi Kusumah Jaya, 4 Pahira Meka Karima, 5 Farel Gibran Kalvani, ke-6 Bapak Martion Sultan Makmur, dan ke-7 Bapak Muhammad Bapak Muhammad Safir Abu Qori. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum sholat Idul Adha kita mulai. Kita bersama-sama barangkali para bapak-bapak, ibu-ibu untuk beramal, berinfak untuk kemakmuran Mushola Al-Amin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sapi yang berjumlah 1 ekor dan 7 ekor kambing kita akan bagikan yang seperti biasanya. Tadi udah mohon maaf, ini gak gugup juga. Ada PRT biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebelumnya mari kita berselawat. Sebelum selawat kita kirimkan Fatihah untuk ahli kubur kita yang telah pulang rahmatullah, dan juga para bapak-bapak yang tertera namanya di sini. Mudah-mudahan ahli kuburnya di mana maupun kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniya wa quliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qira'ul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله سيدنا
ya Rasulullah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika nabiyika wa rasulika wa ali sayyidina Muhammad Rasulullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih atas infaknya. Mudah-mudahan Allah balas dengan berlipat-lipat ganda dan rezekinya bertambah banyak. Kurang lebihnya saya selaku pengurus musala, apabila dalam hal kata-kata tadi banyak yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu rakaat yang kedua takbir 5 kali sambil membaca sholat Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu salam. Itulah tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Untuk al-mukarramah mana saya kami persilakan. Dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunnatus salat, as-salatu sunnatus salat, as-salatu sunnatul Idul Adha. Jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya qaiman bi sahibil khatibi alal mimbar wa alal mimbari min Idul Adha. Jami'atan rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa sayyarahum minal aidin wal faizin wal maqbulin wal masrurin ghanimin salimin wa khairun nasirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah.
jamaah sholat Idul Adha yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya atas nikmatnya kesehatan yang diberikan kepada kita, hajat-hajat yang Allah senantiasa kabulkan untuk kita, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang kita semua tentu berharap insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, kumpul duduk bersama beliau tentunya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Dulu Allah pernah memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil satu ekor domba yang sangat besar, kibaseng yang sangat besar dari surga Allah, untuk sebagai penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap putranya sebagai penggantinya. Dan malaikat Jibril sambil membawa seekor domba yang begitu besar, dia bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah yang kita tirukan. Lalu Nabi Ibrahim menyambut kalimat tadi, La ilaha illallah wallahu akbar. Dan putranya Ismail yang akan disembelih, dia berkata dan menyambungkan kalimat tadi, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah yang kita jadikan takbir sekarang ini. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mendapat gelar Khalilullah, orang yang sangat dicintai dengan Allah karena keberaniannya dan keikhlasannya membela agama Islam. Pernah suatu ketika beliau berkorban 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Melaksanakan semacam ini tentu ia mendapat pujian bukan hanya dari manusia, tapi pun malaikat memuji beliau. Lalu biasanya yang namanya manusia karena dipuji ini timbul rasa kagumnya, sampai-sampai ia berkata, jangankan hewan, anak aja kalau dikasih akan saya sembelih kalau itu perintah Allah. Biasa ini orang yang belum punya anak, dan beliau beberapa kali kembali ayahnya bernama siapa namanya? Azar. Nama yang sebenarnya bapaknya adalah Tarikh bin Nahwa, nama ayahnya. Dan ini sebenarnya nama pamannya dia panggil ayah.
dan beliau hidup pada masa Raja Namrus, seorang raja yang jolim dan ia mengaku sebagai Tuhan di negara Babylon. Ini barangkali awal kecil dari Nabi Ibrahim. Dulu Raja Namrus ia bermimpi bahwa ada seorang pemuda yang masuk ke kamarnya, kemudian mengambil mahkotanya dan merobek-robek mahkota tersebut. Lalu Raja Namrus memanggil para ahli nuzum, apa gerangan yang terjadi. Ahli nuzum bersepakat bahwa suatu saat nanti kerajaan ini akan hancur oleh seorang pemuda. Dan akhirnya Raja Namrus memerintahkan pada saat itu, siapa saja yang hamil lahir anak laki-laki bunuh saja. Maka terjadilah pembantaian pada saat itu. Siapa yang melahirkan bayi laki-laki akan dibunuhnya. Lahirlah Nabi Ibrahim. Oleh ayahnya disembunyikan, ditaruh di hutan di dalam gua, dan dia menyusup dengan jari-jarinya. Kalau lapar menangis, dia menyusup. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ia dewasa, pulang ke ayahnya Azar, dan dia berkata, ya abati, lima ta'budu wala tasma'u wala tubsiru wala yughni anka syai'a. Ini dia udah pikirannya sudah mencari Tuhan. Wahai ayah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk apa kau menyembah berhala? Untuk apa kau menyembah patung padahal dia tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak pula membawa manfaat sedikit pun pada engkau? Ini masih remaja Nabi Ibrahim. Lalu pada suatu saat, barangkali singkat aja, Raja Namrus ini mengadakan upacara di sebuah sungai bersama prajuritnya dan rakyatnya di sungai Babylon. Ketika dia sedang mengadakan upacara, masuk Nabi Ibrahim ke dalam istana. Lalu dihancurkan tuh patung-patung berhala-hala yang disembah oleh manusia tadi. Tinggal patung yang paling besar, yang namanya Hubal, ditaruhin kampak di lehernya. Lalu setelah raja pulang, kaget, kok Tuhan kita hancur? Siapa yang ngancurin ini? Dulu katanya ada namanya Ibrahim, dia mengajarkan tentang monoteisme satu Tuhan. Akhirnya panggil Ibrahim oleh Raja Namrus tadi. Kemudian ditanya, kaukah yang menghancurkan berhala-berhala kami? Tidak, kata Ibrahim. Barangkali ono patung yang paling gede ono yang ngancurin, gitu kata Nabi Ibrahim. Masa katanya patung jalan aja nggak bisa menghancurkan yang kecil-kecil, Tuhan yang kecil. Lalu kata Nabi Ibrahim, kalau Tuhan tahu dia tidak bisa berjalan, mengapa Tuhan sembah? Mengapa Tuhan sembah?
Akhirnya murkalah Raja Namrus dan akhirnya mengumpulkan kayu yang besar, kayu yang banyak. Pasukannya diperintahkan dibakar Nabi Ibrahim. Lalu turunlah perintah Allah, ayat Allah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api yang begitu panas, dinginlah. Lalu Nabi Ibrahim setelah api mati dia lagi sujud. Masya Allah, api tidak membakarnya dengan izin Allah. Dan setelah itu Raja Namrus bersama pasukannya dapat ajab dari Allah berupa serangan nyamuk yang masuk ke lubang hidungnya, kemudian masuk ke dalam otak Raja Namrus, dan Raja Namrus mati diajab oleh Allah karena diserang oleh nyamuk tadi. 1 ekor nyamuk ternyata masuk ke dalam otaknya, beliau mati, dia mati. Dan Nabi Ibrahim ini punya istri namanya Siti Sarah, hidup di negeri Babylon tadi, dan umur sudah cukup tua, belum punya anak. Maka Siti Sarah nyuruh lagi, wahai ayahanda, kawinlah. Ibu kalau punya laki-laki, ibu belum juga hamil, lakinya suruh kawin lagi. Ya, bapak-bapak kayaknya seneng banget tuh. Udah umur, Siti Sarah udah punya anak, lalu disuruh kawin Nabi Ibrahim sama seorang yang dia asuh, seorang perempuan dari Raja Mesir. Ini dikasih perempuannya, disuruh rawatin, urusin. Dan setelah dewasa oleh Siti Sarah, beliau disuruh kawin dengan Siti Hajar. Dan setelah nikah, ya namanya manusia perempuan, kalau nyampur laki satu bini dua kan rasanya cemburu juga kali ya. Ya Bu, ya pantasnya gitu, pantasnya satu rumah bini dua laki atu, kayaknya cemburu juga. Akhirnya Siti Sarah ini memerintahkan agar supaya Siti Hajar pergi dari situ bersama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini menunggu perintah Allah, dan suatu saat ada perintah dari Allah agar dia berangkat ke kota Mekah, kota yang sangat tandus pada masa itu. Dan Siti Hajar tinggal, udah punya anak nih, ceritanya anak baik, punya anak baik, tinggal di bebatuan. Waktu itu persiapan makan dan minum sudah habis karena memang persediaan sedikit, dan waktu itu negara Arab barangkali sangat tandus sehingga susah cari air, susah nyari makan, tidak ada orang. Lalu larilah Siti Hajar dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, lari kecil. Dan pada akhirnya Ismail yang masih kecil tadi, kakinya digerakin dengan izin Allah, maka keluarlah air disebut dengan air Zam-Zam, yang artinya malaikat mengatakan air Zam-Zam, 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 kumpulah. Yang alhamdulillah ini jamaah kita insya Allah sedang menikmati Zam-Zam. Dan Bukit Sofa dan Marwah ini merupakan perintah dari Allah untuk lari-lari kecil kita antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah ketika melaksanakan ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu setelah dewasa, Ismail waktu itu umur 7 tahun, sedang lucu-lucunya.
Kita kan kalau punya anak umur 7 tahun rasanya kali resep banget ya. Pergi sekolah kita anterin, ngaji dianterin, saking resepnya orang tua, apalagi cucu. Iya, resep sekali. Dan Nabi Ibrahim ketika itu sedang tidur, lalu dapat bisikan, Ibrahim, tunaikan janjimu, dulu kamu pernah ngomong apa? Tuh ditagih oleh Allah. Dulu kamu pernah ngomong apa? Jangankan hewan, anak aja kalau punya diperintah Allah disembelih. Akhirnya sampai 3 kali beliau bermimpi. Karena mimpinya tadi rupanya nggak sabar juga, ingin mengutarakan pada anaknya Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, inni ara fil manam anni albahuka fanzur ma tara. Kata Ismail, ya abati fa'al hadza wa tumaru insyaallah minas sabirin. Dia ngomong sama anaknya, wahai anakku, aku tadi bermimpi diperintahkan untuk menyembelihmu. Lah kalau anak sekarang bapak aja yang disembelih. Anak sekarang melakukannya begitu. Tapi anak dulu emang mintanya Rabbi habli minas sholihin. Minta anak yang soleh. Jangan minta anak yang pintar. Anak pintar begini, mau minta Allah nyuruh nyembelih, bapak aja yang tua disembelih. Ini anak pintar namanya, bukan anak soleh. Kalau anak soleh, ya abati fa'al tumaru insyaallah minas sabirin. Ya Allah, laksanakanlah. Kalau itu perintah Allah, insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Itu orang yang soleh. Anak sekarang makan bukan soleh, pintar-pintar. Ngaji aja gedean dikit udah kagak mau. Kalau disuruh mau bapaknya mulu. Anak pintar suruh baru capek. Kalau coba anak soleh, ya bapak. Nah, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail akhirnya melaksanakan perintah Allah ini. Nah, Siti Sarah tadi gitu bu, kalau dia nyuruh kawin lagi, akhirnya dapat anak, dia namanya Ishak. Makanya kalau punya suami, ibu nggak punya juga, kalau kata orang gabut, itu laki suruh kawin lagi. Allah nanti dapat. Kayak Siti Sarah dan Nabi Ishak. Terjadilah gejolak yang begitu hebat antara Ibrahim dengan setan. Ibrahim, kata setan nih, masa anak yang kamu begitu sayang, kamu minta sampai udah tua baru dapat, masa kamu mau sembelih udah dapat, kamu sayang begitu, kamu sayang pada beliau. Rupanya nggak kena. Ini setan dilemparin nama Nabi Ibrahim. Digoda lagi bininya, Siti Hajar. Kamu tahu katanya, kata setan, anakmu mau dimanain tuh? Habis dimandiin, pakein baju rapi, disisirin, cakep banget. Cakep kan kalau habis mandi, pakai baju yang paling bagus, disisirin, bapaknya ngajak, dia udah mau dipotong. Ini setan, memang namanya setan. Akhirnya kata istrinya, jangankan dia Ismail, aku pun kalau memang itu perintah Allah, aku siap disembelih. Ayo istri, mana yang siap disembelih? Kagak ada ibu ya. Ini mah kisah Nabi. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dengan ikhlasnya itu tadi. Lalu dilemparlah setan. Pun Ismail ternyata digoda juga. Ismail, kamu udah rapi, dimandiin, dipakein baju yang rapi, disisirin,
Mau diajak mana? Kamu dibawa ke lembah, ke bukit, kamu akan disembelih. Lalu apa kata Ismail? Kalau itu memang perintah Allah, siap aku melaksanakannya. Lalu disambit lagi, ditakwa lagi. Dan sekarang ini orang-orang yang melaksanakan haji, dia melontar ula, melontar wusta, dan melontar akobah. Ini karena bencinya, seharusnya kita pun demikian, benci sama setan. Ya, biar sholat di rumah, kalau sholat sama laki jamaah pahalanya gedean 27. Ini mah kadang-kadang laki sama bini masing-masing. Suami apa katanya? Sholat subuh kesiangan, johor di perjalanan, asar kemacetan, sore maghrib kecapean, isya kemalaman, nggak sembahyang lakinya. Ini diusahain kalau nggak sholat di musola, di masjid, ya mau keluarga sholat jamaah, insya Allah pahalanya lebih besar sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi wa bisa binus wa isrina roja. Ya, sholat jamaah itu kalau ibarat kita punya duret montong dikasih 1 sama 27, kan banyak kan 27. Inilah barangkali tadi yang kelanjutannya seperti cuplikan di atas tadi, bahwa ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini adalah kerjaan yang dilakukan oleh malaikat Jibril, kemudian disambung oleh Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan insya Allah kita semua diberi kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang, dimurahkan rezeki kita yang banyak, yang halal untuk beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita umur panjang kita sampai tahun akan datang, dan insya Allah Allah memberikan rezeki. Mudah-mudahan kita yang belum berkorban, kita semua bisa berkorban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waradu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwahum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf lahir dan batin, barangkali bila ada kesalahan dan kekurangan, kita semua saling memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Sallallahu